mempercepat Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kita harapkan Pelabuhan Patimban ini memiliki peran yang penting dan strategis dalam pertumbuhan dan perdagangan dan dikembangkan saling mengisi dengan Tanjung Priok. Karena itu saya sudah beberapa kali menyampaikan juga saat peninjauan di lapangan agar dilakukan percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban ini. Dan kita harapkan langkah konsolidasi ini akan mempercepat pertumbuhan sentra-sentra ekonomi regional, juga memberikan kecepatan pelayanan di bidang logistik, membuat produk-produk ekspor kita semakin efisien dan semakin kompetitif. Salah satu proyek strategis nasional yaitu pembangunan Pelabuhan Patimban fase pertama telah kita selesaikan, alhamdulillah. Proyek ini memiliki peran yang penting, peran yang strategis, baik dalam upaya meningkatkan perekonomian di Jawa Barat maupun nasional pada umumnya, dan juga berfungsi untuk memperkuat keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok yang sekarang ini sudah terlalu padat, serta telah menimbulkan kemacetan di ruas jalan Bekasi-Jakarta, Jakarta-Bekasi. Dengan lokasinya yang strategis di antara Bandara Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, di Kerawang, dan di Purwakarta, saya yakin keberadaan Pelabuhan Patimban ini akan menjadi kunci penghubung antar kawasan, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan sentra-sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor. Saya senang memperoleh laporan bahwa pada fase pertama ini, Pelabuhan Patimban sudah siap melayani 3,75 juta peti kemas, 3,75 juta TEUs, dan akan menjadi 7 juta peti kemas atau 7 juta TEUs di tahap ketiga. Dengan kapasitas car terminal sebesar 218.000 mobil CPU dan nantinya menjadi 600.000 kendaraan, dan akan meningkatkan ekspor otomotif kita ke pasar global. Tetapi saya ingatkan bahwa Pelabuhan Patimban ini juga harus mendukung ekspor produk-produk lainnya yang menggerakkan ekonomi UMKM, sektor pertanian, industri kreatif, serta produk-produk lainnya, sehingga mampu bersaing di pasar global. Untuk itu saya minta kepada para menteri, gubernur dan bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat terkait agar bersama-sama pelaku usaha UMKM, koperasi, dan perusahaan-perusahaan swasta untuk memaksimalkan infrastruktur yang sudah kita bangun ini dalam rangka menggairahkan ekonomi rakyat kita dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Keberadaan pelabuhan ini harus semakin terkonsolidasi dengan pengembangan industri dan perekonomian lokal, semakin mempercepat pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, dan memberikan kecepatan pelayanan di bidang logistik, dan membuat produk-produk ekspor kita semakin efisien, semakin berdaya saing, semakin kompetitif di pasar global. Jalan tol akses ke Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat ditargetkan selesai pada 2025. Jika akses tol ini rampung, diharapkan Pelabuhan Patimban bisa menopang kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Pemerintah mengucurkan investasi tahap pertama sebanyak 18 triliun rupiah, tahap kedua 14 triliun rupiah dan investasi jalan tol 10 triliun rupiah. Saat ini kawasan Pelabuhan Patimban mampu menampung kendaraan siap ekspor sebanyak 218.000 unit. Pagi hari ini saya bersama dengan Yang Mulia Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan juga Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Sekretaris Kabinet meninjau Pelabuhan Patimban yang sudah sejak Desember yang lalu, 3 bulan yang lalu beroperasi, dan saya senang setelah operasi ekspor mobil dari Pelabuhan Patimban terus bergerak. Dan ini akan sangat bagus, artinya industri kita tetap bergerak terus, kita juga tetap ekspor terus, dan kita harapkan ini akan ikut memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Jadi ini merupakan suatu hub besar kolaborasi antara Priok dengan Patimban. Priok memang tidak bisa dimaksimalkan lagi karena kemacetan yang ada di Jakarta dan Bekasi ya. Oleh karenanya sebagian kita pindahkan ke sini. Penyediaan infrastruktur pelabuhan adalah salah satu hal yang harus diprioritaskan. Pelabuhan merupakan simbol utama dalam rantai suplai dan proses logistik, berperan penting dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Indonesia masih kerap kekurangan kapasitas pelabuhan, sehingga sering ditemui kemacetan yang menyumbang biaya logistik tinggi. Contoh kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok tercatat sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan pelabuhan ini menangani lebih dari 30% komoditi non-migas Indonesia. Di samping itu, 50% dari seluruh arus barang yang keluar masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Melihat kondisi Pelabuhan Tanjung Priok, perlu dibangun pelabuhan alternatif yang bertaraf internasional. Pelabuhan yang dimaksud yaitu dapat melayani nasional dan internasional dalam jumlah besar dan merupakan simpul dalam jaringan laut internasional. Sehingga pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai pembangunan pelabuhan baru. Adanya Pelabuhan Patimban akan menunjang keberhasilan dalam program tol laut. Tol laut merupakan konektivitas laut yang efektif untuk membangun jalur pelayaran bebas hambatan dalam mempersatukan seluruh pelabuhan di Indonesia. Karenanya, fasilitas pelabuhan yang memadai sangat diperlukan, termasuk untuk memfasilitasi kapal yang memiliki kapasitas dan volume yang besar. Pemilihan lokasi pelabuhan di Subang, Jawa Barat memiliki posisi yang strategis, sebab diantaranya terletak di dekat kawasan industri, mulai dari Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Selain itu, juga tidak terlalu jauh dengan Cirebon, Bandara Kertajati, dan kawasan industri Batang di Jawa Tengah.
Untuk mengirim mesin dan alat berat hingga mobil yang baru dibuat dari pabrik, biasanya menggunakan kapal khusus yang disebut dengan kapal ro-ro. Kapal pengangkut ini mampu memuat ratusan hingga ribuan mobil dalam sekali jalan. Dan berikut adalah proses singkat bongkar muat pada kapal ro-ro. Kapal ro-ro atau kapal roll-on roll-off adalah kapal yang memiliki beberapa dek di dalamnya yang digunakan untuk mengangkut segala jenis kendaraan. Desain kapal ini berbeda dengan kapal kargo biasa, di mana kapal ro-ro memiliki desain yang lebih kompleks dibanding dengan kapal kargo konvensional. Biaya pembuatan kapal ro-ro juga lebih mahal dibanding kapal kargo konvensional. Selain itu, perbedaan desain yang paling mencolok terletak pada freeboard-nya. Freeboard merupakan dinding samping kapal. Pada kapal ro-ro lebih tinggi ukurannya dibanding dengan kapal kargo biasa. Pada kapal ro-ro, memiliki pintu keluar masuk yang bisa dinaik turunkan untuk jalur kendaraan yang fungsinya seperti jembatan penyeberangan. Serta di dalam kapal ro-ro juga terdapat built-in rem dan dek yang dapat diatur ketinggiannya sesuai kondisi yang dibutuhkan. Kapal ro-ro juga memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah konro, yakni gabungan antara kapal kontainer dan kapal ro-ro. Kapal ini biasanya menggunakan area di bawah dek untuk penyimpanan kendaraan, dan geladak atas untuk menumpuk peti kemas atau kontainer. PT Pelindo 3 Persero juga telah ditunjuk menjadi operator sementara pelabuhan ini. Pelindo 3 dinilai sebagai BUMN yang memiliki kompetensi karena telah mengelola sedikitnya 44 pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti Patimban ini bisa jadi ikonnya Indonesia, adalah pelabuhan yang melayani kendaraan. Jadi kalau orang internasional tahunya pelabuhan untuk angkut kendaraan di Indonesia di mana? Di Patimban. Jadi mudah-mudahan Patimban ini menjadi ikonnya Indonesia untuk kegiatan pengangkutan kendaraan baik dalam negeri maupun ekspor.